Kurang lebih sudah hampir 1 tahun Indonesia terdampak wabah COVID-19. Pada awal kemunculan wabah ini, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat sekitar, mulai dari menutup akses jalan, tidak keluar rumah sembarangan, hingga menyiapkan dana dan menimbun bahan makanan pokok untuk bekal isolasi mandiri. Pemerintah pun mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan perkembangan COVID-19 ini, mulai dari pemberlakuan PSBB, pengalokasian dana bantuan UMKM, penyuluhan mengenai pemakaian masker, dan juga pemberlakuan pembelajaran daring untuk seluruh tenaga pendidik, siswa dan juga mahasiswa. Pandemi ini berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia dan tidak mengenal umur, jabatan, bahkan kekayaan yang mereka punya. Sebenarnya, Indonesia sudah pernah mengalami dan terjangkit virus mematikan seperti yang terjadi saat ini. Salah satu pandemi yang paling mirip dengan gejala COVID-19 adalah flu Spanyol. Flu Spanyol diketahui disebabkan oleh virus H1N1 dengan gen yang berasal dari unggas. Virus Spanyol bahkan disebutkan secara khusus dalam sebuah buku berjudul Perang Melawan Influenza, Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial 1918 hingga 1919 karya Raffando. Raffando menyebutkan bahwa gejala dari penderita adalah demam tinggi, batuk hingga sesak nafas. Namun, terdapat sedikit perbedaan dari gejala penderita COVID-19, yakni pada gejala batuk. Batuk yang dialami oleh pasien terjangkit virus COVID-19 adalah batuk kering, sedangkan untuk flu Spanyol adalah batuk berdahak. Beberapa ahli meyakini bahwa kasus pertama flu Spanyol mulai terjadi di Tiongkok. Lalu, pernyataan tersebut dibantah dan kecurigaan berubah ke daerah Rusia, di mana sering terjadi perkembangan virus baru di sana. Akan tetapi, Perang Dunia I juga menjadi tempat penyebaran virus ini. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, maka disimpulkan bahwa pandemi flu Spanyol bermula di Haskell County, Kansas, Amerika Serikat. Kamp para tentara yang keluar masuk Eropa pada saat itu menjadi tempat atau wadah bagi para tentara yang disebutkan menjadi karier aktif menyebarkan virus tersebut. Hal lain yang perlu diketahui adalah kematian yang disebabkan oleh flu Spanyol yang cukup tinggi. KJ Fit dan Gerald Pyle memprediksi angka mortalitas antara 24,7 sampai 39,3 juta jiwa, dengan rata-rata kematian berkisar 13,6 sampai 21,7 jiwa per 1.000 orang. Sementara angka yang disebutkan oleh Neil Johnson dan Jürgen Muller lebih tinggi, yakni mencapai 50 juta jiwa sebagai korban terendah. Hal unik lainnya dari flu Spanyol adalah kurva mortalitas para korban yang berbentuk W, yang mengindikasikan bahwa angka kematian cukup tinggi juga terjadi pada mereka yang berumur 20 hingga 40 tahun. Flu ini terus merebak seiring dengan Perang Dunia I di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi media dan juga pemerintah dengan tujuan tidak menyurutkan semangat perang para tentara. Imbasnya, wabah pun tak bisa dikontrol lantaran ketiadaan transparansi. Hal ini yang terjadi juga pada awal mula merebaknya virus COVID-19 di Indonesia, bahkan hingga saat ini belum jelas tracing dari pasien COVID-19. Meski gelombang pertama yang diperkirakan dimulai pada bulan Juli hingga September 1918 merenggut nyawa ribuan jiwa di seluruh bagian dunia, dokter Belanda yang menangani kasus di Indonesia pada saat itu masih menganggap bahwa flu Spanyol adalah penyakit influenza biasa yang tidak mematikan. Kawasan Sumatera menjadi tempat awal penyebaran virus ini hingga menjalar ke Jawa dan Borneo. Lalu, dilaporkan bahwa gelombang kedua mulai membuat Indonesia kala itu kelabakan menghadapi flu Spanyol. Pembentukan BGD atau Dinas Kesehatan Hindia Belanda dilakukan setelah meningkatnya angka kematian setelah gelombang kedua di Indonesia kala itu. Beberapa kuli, tahanan, kepala sipir bahkan dokter mulai berguguran. Situasi ini sudah mulai membuka mata pemerintah dan dokter Belanda yang saat itu bertugas. Berbagai kebijakan pun mulai bermunculan, mulai dari menjaga higienitas dari rumah masing-masing, himbauan tidak mengunjungi orang sakit, pembentukan komisi influenza, sosialisasi melalui pamflet dan buku, serta perumusan dan pengesahan influenza ordonansi.
Namun, penyebaran masih masif karena masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan pergi melayat ke orang-orang terdekat yang meninggal, lalu pergi berjudi setelahnya. Hoax, konspirasi, dan pseudoscience pun muncul seiring dengan simpang siurnya berita di Indonesia kala itu. Hal yang terjadi pula saat pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Tempat-tempat hiburan masih ramai, beberapa sekolah swasta masih melakukan aktivitas seperti biasa, dan juga rumah-rumah duka yang tetap ramai. Selain flu Spanyol, tentu saja flu burung juga menjadi penyakit yang sejenis dan juga mematikan yang pernah merebak di Indonesia. Pada 14 Maret 2020, masih terdapat sisa-sisa karier yang sengaja dibawa ke Indonesia dari Thailand, berupa unggas dengan nilai 8 miliar rupiah yang setelah dites di laboratorium, unggas-unggas tersebut ternyata terpapar flu burung. Pada pemberitaan Kompas tahun 2018, juga ditemukan adanya virus jenis baru yang menjangkiti unggas. Virus ini termasuk dalam kelompok low pathogenic avian influenza atau patogenik flu burung ringan yang tidak membahayakan manusia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sebenarnya virus-virus semacam ini akan terus ada. Akan tetapi, vaksin akan mulai bermunculan seiring dengan bertambahnya penelitian mengenai virus. Pada kasus di Indonesia, pembuatan vaksin pada saat itu memerlukan biaya yang tinggi, sedangkan tingkat urgensi virus flu burung di Indonesia juga semakin meningkat. Kasus pertama flu burung di wilayah Asia terdapat di Hong Kong pada tahun 90-an. Lalu, wabah tersebut menyebar ke negara-negara lain di wilayah Asia seperti Thailand, Malaysia, China, Korea, hingga Indonesia. Virus ini termasuk sangat memengaruhi aktivitas ekonomi di Indonesia. Akibatnya, beberapa peternak ayam harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih, namun tingkat pemasukan yang menurun. Pada tahun 2013, mulai diberlakukan vaksin H5N1 di Indonesia, karena mengingat virus ini mulai melonjak dan mengakibatkan kematian pada unggas bahkan manusia. Vaksinasi telah dilakukan pada tahun 2003 hingga saat ini. Namun, avian flu terus bermutasi dari H5, H7 hingga H9. Terdapat berbagai kebijakan pula yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pembersihan kandang unggas dan juga pembasmian unggas yang diketahui terpapar flu burung. Penelitian mengenai virus ini masih dilakukan hingga saat ini demi mencegah adanya korban lain yang akan jatuh imbas dari flu burung. Pencegahan yang bisa dilakukan oleh peternak unggas adalah mencuci tangan, menjaga kebersihan kandang unggas, dan juga menjaga kebersihan diri. Virus ini menjadi wabah yang mematikan karena adanya pangsa pasar yang tinggi dan juga lokasi kandang yang berdekatan dengan rumah-rumah. Kasus ini terus meningkat hingga pada 2010, Indonesia memiliki kasus tertinggi flu burung di antara negara-negara Asia lainnya. Jumlah penderita flu burung positif di Indonesia sejak Juli 2005 hingga Mei 2006 mencapai 33 orang dan 25 orang diantaranya meninggal dunia. Pada saat itu, pasar internasional mulai lesu dan membuat beberapa peternak baik individu maupun mitra mulai mengalami penurunan pendapatan. Setelah wabah, terdapat beberapa individu yang mulai bangkrut dan beralih bisnis ke bidang lainnya. Malaria. Penyakit yang satu ini dibawa dan ditularkan oleh nyamuk ke manusia. Pada awal abad ke-20-an, malaria menjadi suatu wabah yang mematikan pada masa itu. Penyakit ini menyerang sel darah merah manusia yang mengakibatkan manusia menjadi lemah, lesu, bahkan kematian. Penyakit ini sangat memengaruhi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada saat itu, sehingga pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan pembasmian pada tahun 1911. Penyakit yang disebarkan melalui nyamuk ini cukup membuat pemerintah kolonial mengalami kerugian akibat dari banyaknya kematian dari pegawai kolonial. Pada saat itu, sebelum adanya obat dan vaksin yang sesuai uji klinis laboratorium, pengobatan hanya mengandalkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang populer pada saat itu adalah kina.
Kina dipercaya dapat memulihkan kembali manusia yang terpapar malaria. Selain itu, ada juga yang percaya daun pepaya dan juga akar pasak bumi dapat menyembuhkan malaria. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada penjelasan secara ilmiah dari penggunaan tumbuh-tumbuhan herbal tersebut. Pada periode Indonesia Merdeka, malaria diatasi dengan membuat saluran irigasi yang baik dan juga mengedepankan sanitasi air. Pada periode ini, Puskesmas juga memiliki andil dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dengan cara pengambilan sampel darah secara rutin. Penyuluhan mengenai hidup bersih dan tidak membuat genangan air terus digencarkan agar tidak menjadi sarang dan juga habitat nyamuk. Setelah kejadian wabah ini, beberapa orang yang memiliki kolam ikan mulai merubah lahannya menjadi sawah agar terhindar dari penyakit tersebut. Pada 2 Maret 2020, Presiden mengumumkan kasus pertama warga Indonesia yang terpapar virus COVID-19. Sebelumnya, WHO sudah memberikan peringatan kepada pemerintah Indonesia untuk mulai mengetatkan dan mulai memerhatikan tempat-tempat transportasi seperti pelabuhan dan bandara. Hingga video ini dipublikasikan, jumlah kasus yang diberitakan oleh koran Kompas mencapai 927.380 orang yang terbukti positif, 753.948 orang yang sembuh, dan juga 26.590 orang yang meninggal. Setelah wabah ini mulai diakui muncul di Indonesia, pemerintah setempat menyiapkan berbagai skenario untuk pencegahan wabah. Salah satunya adalah penerapan social distancing. Untuk mencegah penyebaran virus ini, masyarakat Indonesia juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masyarakat juga bereaksi seiring dengan banyaknya kasus yang mulai meningkat di Indonesia dengan cara menutup akses jalan. Namun, penutupan akses jalan ini berakibat fatal bagi kelompok rentan karena dengan ditutupnya akses jalan, maka pedagang yang berkeliling di titik tertentu akan kehilangan akses. Terdapat pula kelompok rentan lain seperti lansia, ibu hamil, dan juga anak-anak yang akan terimbas dampak pandemi. Kelompok rentan tersebut akan mengalami kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan karena masih membutuhkan bantuan orang lain. Pemberlakuan PSBB di berbagai wilayah Indonesia harus melihat berbagai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Imbas pandemi ini tidak hanya terjadi pada kelompok rentan saja. Pemberlakuan pembelajaran daring yang dimulai pada tanggal 16 Maret 2020 ini mulai membebani karyawan kantor dan juga staf pengajar. Hal tersebut terjadi karena akses internet di wilayah tertentu masih terbatas. Aspek pendidikan menjadi penting untuk ditinjau karena sistem pembelajaran daring sudah sangat membebani bagi mereka masyarakat kelas menengah atas, apalagi untuk masyarakat ekonomi lemah. Solusi lain yang diberikan pemerintah secara berkala adalah bantuan kuota yang dikirimkan kepada nomor yang terdaftar dalam sekolah dan juga universitas. Banyak hal yang bisa dipelajari setelah menilik kembali berbagai wabah yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri sendiri dan juga orang terdekat. Yang kedua, pemerintah pusat maupun daerah baiknya bertindak cepat dalam membuat keputusan dan juga kebijakan. Dan yang ketiga, perlu diadakan penyuluhan ekonomi agar masyarakat Indonesia bisa bertahan dari pandemi yang sedang berlangsung. Mengingat, sejak awal abad ke-18 hingga saat ini, pandemi terus saja menggilas roda perekonomian. Jika ketiga hal tersebut dilakukan, maka sedikit demi sedikit wabah akan bisa teratasi. Baiknya, masyarakat juga tidak egois dalam melakukan kegiatan demi keselamatan diri sendiri dan juga orang lain.